Tante juga sudah banyak mengetahui atau mengikutinya dari internet maupun CNN atau dari anak cucu Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang paling terakhir aja, Bapak Ibu mungkin sempat dengar gonjang ganjing mengenai kenaikan harga BBM, kenaikan BBM. Ya, rencananya 1 April besok. Ya, sekarang di Jakarta sudah tanggal 1. Jadi berdasarkan hasil pemungutan suara di DPR kemarin, bahwa kenaikan BBM per 1 April itu ditunda, tidak jadi. Per 1 Aprilnya akan naik, tapi not 1st of April. Jadi ini masih dilihat nanti situasi perkembangan tren kenaikan harga BBM. Jadi kemarin itu memang sempat terjadi beberapa aksi demonstrasi, tidak hanya di Jakarta, juga di Ujung Pandang, di Medan, dan di beberapa kota lainnya. Tapi karena BBM tidak jadi naik, ini sudah mulai meredah kembali. Itu sudah yang paling hangat lah mengenai perkembangan situasi politik atau ekonomi sosial politik di kita mengenai BBM-nya. Hal lainnya, memang dan saya sebagai perwakilan kami, wakil pemerintah di sini, sekarang itu Indonesia itu kami itu sebagai diplomat merasa lebih percaya diri menjual Indonesia kepada counterpart kami di Amerika. Karena apa? Indonesia itu sekarang adalah negara besar, ya. Satu, pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Tidak ada negara, apalagi negara berkembang kecuali Cina sama India, yang pertumbuhan ekonominya itu 6,5%. Nah, kalau kita lihat dari pendapatan per kapita, maksudnya jumlah masyarakat menengah Indonesia sekarang menambah, membengkak. Masyarakat miskinnya berkurang. Ada pengurangan yang cukup signifikan masyarakat miskin. Masyarakat kelas menengahnya membengkak. Kalau ibu bapak ke Indonesia sekarang, itu gaya hidup orang di Jakarta itu sudah berubah. Jangan gaya hidup orang di Indonesia berubah. Kalau dulu mungkin 10 tahun yang lalu fenomena hidup mewah, hidup berlebih itu lebih banyak di Jakarta. Kalau sekarang di Ujung Pandang, di Medan, di Surabaya, apalagi di kota-kota yang tadinya tidak termasuk kota modern, wah itu ada kemajuan. Hal ini terlihat dari satu pola hidup atau gaya hidup menyekolahkan anak di luar negeri. Kalau 5 atau 10 tahun yang lalu, orang yang menyekolahkan anak ke Amerika atau Australia itu kebanyakan dari Pulau Jawa, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang. Ya. Sekarang tuh, ibu lihat dari Jepang ada, dari Bali ada, dari Medan apalagi, dari berbagai kota. Bahkan kalau kita ke Australia itu lebih bervariasi lagi masyarakat Indonesia yang menyekolahkan anaknya. Yang kadang-kadang teman bilang ini dialeknya aneh-aneh. Kalau orang Medan mantap awas itu kan di ketemu sama temannya orang Jawa ngomong Jawa, orang Surabaya di dialek Jawa, oh boleh pire, kan seperti itu kan. Kemudian juga orang Ujung Pandang, ayo sudah makan kau, ya kan? Nah, kayak ini atau bahkan dari tempat ini dari Indonesia Timur kayak Sumba, NTT juga sudah banyak sekarang. Jadi ini yang membuat kami di sini menjual Indonesia itu atau menyampaikan kepada kota-kota kita itu ini. Memang masih ada riak-riak katakan demo-demo masih tetap terjadi karena memang ini merupakan dampak dari euforia demokrasi kita. Jadi jualan kami selama ini bahwa mengenai Indonesia adalah negara keempat terbesar dari segi penduduknya. Pertama Cina, kedua India, ketiga Amerika, baru keempat itu Indonesia. Dari segi demokrasi, kehidupan demokratis, Indonesia sekarang nomor 3. Ini yang membuat Amerika itu senang sekali dengan terhadap Indonesia sekarang. Kalau dulu kita dianggap negara yang tidak demokratis, ya. Sekarang kita urutan ketiga setelah India, Amerika, langsung Indonesia nomor 3.
Ini sangat penting Ibu ketahui karena ini membuat nilai plus Indonesia di hadapan mata negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa. Yang berikutnya adalah potensi kekayaan alamnya dan kemudian peran Indonesia di berbagai negara. Sekarang ini ada masalah yang pending, namanya mungkin Ibu Bapak pernah dengar TPP, Trans-Pacific Partnership, yang mana pemimpinnya adalah Amerika. Ada 9 negara dari ASEAN itu sudah termasuk jadi anggota TPP ini adalah Malaysia, Singapura, Brunei, Vietnam, dan itu dari Pasifik, Australia, kemudian New Zealand, kemudian dari negara maju, Kanada, dan Meksiko. Indonesia itu diminta-minta terus supaya masuk jadi anggota TPP. Jadi saya sering ditanya, kenapa sih apakah Indonesia masih ini sakit hati sama Amerika? No, simply karena Indonesia masih banyak PR. Jadi kebanggaan kita banyak negara, kelompok negara, termasuk dari negara maju, mereka membuat kelompok-kelompok atau group of countries. Kalau tidak ada Indonesia, mereka merasa belum klop. Demikian juga kita dibujuk-bujuk kemarin 5 tahun yang lalu untuk masuk G20. G20 ini adalah kumpulan negara-negara maju, negara-negara kaya, dan dari ASEAN itu hanya Indonesia yang dimasukkan sebagai anggota. Negara-negara anggota ASEAN lainnya, kenapa sih Indonesia? Nah, karena itu tadi potensi kita adalah satu, potensi kekayaan alam, dan itu sumber daya manusianya. Orang pintar Indonesia banyak. Mungkin Ibu, anak, cucu, mantu Ibu sih, saya tahu banyak yang bekerja di lembaga-lembaga prestisius di Amerika ini. Tadi ada Octavian, Pak ini yang kerja di Stanford, Pak. Ada dokter, ada engineer, ada ahli bioengineering kita. Itu masih di kawasan San Francisco Bay Area, belum lagi di kawasan East Coast. Itu cukup banyak lagi. Dan kita punya banyak engineer di Seattle yang kerja dengan Boeing. Jadi ini yang membuat Indonesia itu acceptable bagi banyak orang. Jadi ini sebagai perkembangan terakhir aja, Pak Rawi, mungkin terlalu teknis ya. Tapi yang ingin saya sampaikan, kami sebagai wakil dari pemerintah Indonesia di sini, saya orang Medan bukan mengatasnamakan orang Medan, ya. Tapi saya sebagai wakil pemerintah untuk sama-sama memberikan pelayanan kepada Bapak, Ibu, Mas. Disregard apakah Bapak masih warga negara Indonesia atau Bapak sekarang sudah memegang paspor Amerika atau warga negara Amerika. Tapi yang jelas Bapak, Ibu, Om, Tante masih punya darah Indonesia. Kami punya tanggung jawab moral untuk mengulurkan tangan memberikan pelayanan. Sekarang ini dubes kita, Pak Dino Jala, adalah salah satu dubes paling muda yang sangat agresif dan inovatif untuk membuat kegiatan. Jadi bulan Juli yang akan datang, Pak Iwi, akan ada Congress of Indonesian Diaspora. Jadi mau dikumpulkan semua orang Indonesia di seluruh Amerika, ya, untuk kita duduk sama-sama nanti pada tanggal 6 sampai 8 Juli di Los Angeles untuk membuat mapping mengenai A to Z mengenai Indonesia atau apa yang perlu disampaikan oleh saudara-saudara kita yang ada di PBB untuk memperbaiki Indonesia. Itulah tujuannya. Jadi Kongres Diaspora Indonesia. Indonesia sendiri tidak berarti hanya kepada orang Indonesia yang masih warga negara, tapi seperti saya katakan tadi, mungkin mantu ibu orang asing, ya silakan. Yang penting adalah dia bisa berkontribusi, say something yang bisa dijadikan elemen untuk pembangunan Indonesia. Mungkin cucu ibu atau ibu sekalian. Kami Pak Edi nanti akan menyampaikan pemberitahuan ini ke masing-masing email, tentu melalui Pak Rabi. Please save the date 6 sampai 8 Juni. Venue-nya di Los Angeles Convention Center. Target kita antara 1.500 sampai 2.000 orang hadir. Karena pembicaranya dari Washington ada Ibu Sri Mulyani,
ya salah satu direktur eksekutif di World Bank. Kemudian ada Ibu Mari Pangestu, Menteri Pariwisata kita sekarang. Dan kemudian ada beberapa pengusaha seperti Khairul Tanjung, yaitu kemudian ada beberapa pengusaha dari, dan kemudian juga tokoh-tokoh dari orang Indonesia seperti Marvel Company, yaitu Pak Sehat Sutarja. Mungkin ada sudah kenal dengan Pak Sehat, dia juga. Jadi itu secara singkat, mungkin kepanjangan saya bicara mengenai kondisi Indonesia sekarang ini. Dan kemarin minggu lalu Pak SBY, Presiden Indonesia, berkunjung ke Beijing dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi dan investasi. Kemudian habis dari Beijing tanggal 22 sampai 24, 25 Pak SBY ke Seoul, ke kampung mertuanya Pak Rabi, karena ada pertemuan KTT nuklir di. Jadi itu tadi. Jadi sebenarnya Indonesia tidak punya nuklir, tapi Indonesia diharapkan untuk ikut berpartisipasi, makanya Pak SBY dapat juga ke pertemuan KTT nuklir di Seoul. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya terbuka untuk mungkin 1-2 pertanyaan untuk ditujukan kepada kami atau kepada staf saya. Silakan Pak Rabi, Pak Rabi lagi sini. Kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan atau seek information, silakan Ibu. Kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan. Ada yang mau mengajukan pertanyaan, jangan malu-malu. Ada yang mau tanya, berkali kok di Indonesia itu ada demonstrasi selalu kali, korupsinya begini, tanya aja Pak Syed. Ada yang mau tanya atau malu atau nggak berani? Ya, Fenty. Harganya kalau terjadi itu dari dengan jumlah berapa sampai ke berapa? Yang terakhir saya dengar ininya adalah sekitar antara 1.000 sampai 1.500 rupiah kenaikannya, 1.000 sampai 1.500. Jadi kalau sekarang BBM itu 5.500 ya, ke 4.500, jadi 500 ya, jadi paling tinggi 6.000. Sebenarnya beban pemerintah yang paling besar adalah untuk di BBM ini. Jadi subsidi BBM kita itu tahun ini Pak, sebelum kenaikan BBM itu 180 triliun ya rupiah. So means it's 2 billion US dollar, 20 billion only subsidy for petroleum. Kalau dilihat harga pasar, sebenarnya harga BBM itu antara 9.000 10.000 per liternya, tapi di market di Indonesia itu 4.500 5.000. Jadi 50% subsidi. Ya, jadi kemudian dalam penyusunan anggaran negara seperti tahun 2012 ini, waktu pembahasan tahun lalu 2011, itu asumsi harga BBM itu $90. Dengan asumsi harga BBM $90, maka subsidi pemerintah sekitar 180 triliun untuk tahun 2012. Tapi karena ada kenaikan di global market, setiap kenaikan $1 per barel BBM, beban yang ditanggung oleh pemerintah adalah 2 miliar rupiah. Setiap kenaikan $1, can imagine. Memang kita pengekspor menghasilkan BBM, tetapi kita juga adalah pengimpor, karena BBM yang kita hasilkan sekarang itu kurang lebih 950.000 barrel, less than 1 million. Sebelumnya kita 1,3 juta barrel per hari. Nah, karena konsumsi di dalam negeri kita sangat tinggi, sehingga kita tidak bisa lagi net exporter, tetapi jadi importer.